Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsannya sehingga kita masih bisa untuk bertalabul ilmi walaupun dalam kondisi yang berbeda ya. Dalam kondisi pandemi, tapi kita insya Allah masih semangat untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan hari ini, insya Allah yang akan bergabung dengan sharing session di i3 Consultant, selamat datang saya ucapkan sebelumnya kepada dua pemateri kita, Bapak Ustadz Rizal, ya, Ustadz Rizal dan Ustadz Rizal Abu Mikyal. Beliau adalah sebagai pengawas dari LTI. Kemudian sebagai founder Sekolah Sakinah Solution dan pembimbing program Tebardai Quran Pelosok Negeri. Selamat datang Ustadz di Session Consultant. Kemudian pemateri yang kedua adalah Ibu Salmiah SS. Beliau adalah founder TK Sentra LTI dan pengawas Yayasan LTI. Acara ini kerjasama atas i3 Consultant dengan TK Sentra LTI. Insya Allah pada kesempatan hari ini dua pemateri kita akan menyampaikan materi yang terkait dengan tema membentuk akhlak melalui pembiasaan adab sejak usia dini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu bagi kita semua. Untuk itu, marilah kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin saya akan langsung saja Ustadz kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Mangga Ustadz silahkan. Dan mohon perhatiannya bagi seluruh peserta untuk mute-kan supaya kondisinya kondusif ya, untuk mematikan mikrofonnya ketika ada pemateri sedang berbicara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan juga kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan, kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Baik. Alhamdulillah, tadi Ibu Iva ya, Masya Allah, dalam mukadimahnya saya nukil juga ya, nikmat iman dan Islam. Kenapa menukil itu? Ternyata inilah sejatinya kualitas manusia. Jadi manusia ketika memiliki iman dan Islam, maka kualitasnya sangat berharga sekali. Jauh melebihi makhluk-makhluk yang lain. Jauh melebihi seluruh makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini. Bahkan malaikat saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan Adam, dalam artian bersujud kepada Adam itu adalah memuliakannya. Artinya ketika seorang beriman, hadirin sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Maka untuk itu segala bentuk aktivitas hidup nggak boleh terlepas daripada keimanan ini. Karena ketika orang beriman melakukan sesuatu, maka apa yang terjadi? Setiap amalnya akan menjadi amal soleh. Dan dia akan dilipat gandakan. Satu amal biasri dengan 10 kebaikan. Mendapatkan keburukan jadi penggugur dosa. Memberikan manfaat kepada orang lain menjadi orang yang paling manfaat ya, sebaik-baik mungkin umat. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena Islam itu sangat dahsyat sekali. Kemudian kalau kita lihat orang-orang terdahulu selevel Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ini dahsyat sekali loh Bu. Umar itu kan sebelum dia masuk Islam sudah menjadi orang yang terpandang memang. Tapi ketika sudah masuk Islam, kemudian beliau ini membuka kota Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ya bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Apa yang beliau
katakan. Kata Umar, a'azanallahu bil Islam. Kami dimuliakan karena memang kami memiliki Islam. Kami dimenangkan karena memang kami Islam. Jadi ternyata Islam inilah yang memuliakan kita. Nah, maksudnya begini, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itu andai kata kita memiliki Islam di sini, harusnya kita yang paling bahagia. Karena Allah menuntun kita ke jalan yang paling benar di atas jalan-jalan yang lain. Artinya ketika kita membahas suatu ini hubungannya dengan Islam, maka berbahagialah. Karena itu akan menjadikan kita lebih mulia dari apapun di dunia ini. Bahkan para malaikat saja akan memuliakan kita. Ya, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kita sekarang akan berbahas tentang yang namanya tentang akhlak dan adab. Saya coba akan ini ya, akan coba mohon maaf. Tadi saya mau sharing ini, mau sharingkan dulu apa ini? Jendela atau apa? Nah, ini. Nah, ini kelihatan nggak nih? Sebentar. Bu, kelihatan nggak nih, Bu? Insyaallah. Ya. Yang saya sharing. Jangan gagal fokus, ada. Kelihatan tidak? Enggak, tulisannya di saya ada jangan gagal fokus. Ya, presentasinya ya. Ya. Betul. Nah, kelihatan tidak? Ustaz, udah. Ustaz sudah terlihat. Oke. Alhamdulillah ya. Kalau udah terlihat, alhamdulillah ya. Kalau udah terlihat, saya akan coba membahas presentasi ini. Presentasi ini saya maaf nih dari judul ini saya coba globalkan lagi ataupun fokuskan kembali. Ini jangan gagal fokus artinya. Ada ya, jangan gagal fokus ya. Kenapa jangan gagal fokus? Gini, karena memang manusia ini sekarang gagal fokus rata-rata. Ya, sekali lagi tadi ibu berbicara tentang masalah kemuliaan Islam. Nah, sekarang kita akan membicara tentang akhlak. Kita berbicara tentang adab. Ini jangan gagal fokus. Kita harus tetap mengaitkan kepada Islam, mengaitkan kepada iman, mengaitkan kepada kemuliaan. Karena kemuliaan ada di sana. Baik. Kita akan coba sekarang. Maksudnya apa? Jangan gagal fokus apa? Nih saya kasih tahu satu ungkapan yang dinukil oleh, nanti antum bisa menerima slide ini ya. Syekh Al-Qarni. Syekh Al-Qarni ini ya. Syekh Al-Qarni ini pernah berbicara satu yang luar biasa. Nahnu lasna as-sakan al-aslina lihadal kaukab. Mohon maaf nih bahasa Arab. Kita bukanlah penduduk asli planet bumi ini. Nah, Bu Ita dari mana? Mungkin Bu Ita dari Bandung ya, salah ya. Salah. Ya, tapi Bandungnya mungkin 50 tahun ke depan masih ada, kitanya udah ada, masih ada atau tidak, kan begitu? Bisa jadi nggak ada, karena kita bukan asli sini. Ya Bu, betul nggak Bu? Ya, betul Ustaz. Kita diskusi aja Bu, nggak apa Bu. Jadi kita bukan asli dunia ternyata di sini. Bal nahnu nantami ilal jannah, tapi kita sangat berkeinginan ke surga. Betul nggak Ibu Ita? Ingin, sangat. Nah, berarti kita itu memang asli surga. Kenapa? Hai sukana abuna Adam. Nah, persis seperti bapak kita Adam, yaskunu fil bidayah. Awal hidupnya memang di surga. Nih, lakinna nazalna huna muakitan likainu adi ikhtibarun qasiran. Tapi kita harus turun ke tempat ini guna mengikuti ujian yang pendek. Sumanarji bisuratin. Kemudian kita akan kembali dengan cepat. Sayangnya nanti tempatnya cuma dua, nggak ada lagi yang lain, surga dan neraka. Kita mau kembali mudik itu sesuai dengan keinginan Allah ataupun keinginan setan, kan dua hal. Nah, maksud saya jangan gagal fokus ini. Coba rata-rata orang itu melakukan sesuatu tidak punya tujuan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu harus punya tujuan. Karena kita punya tujuan, Allah berikan perangkat iman. Allah berikan perangkat Islam kepada kita supaya tujuan yang kita lakukan menjadi tujuan yang mulia, tujuan yang kita lakukan menjadi tujuan memang yang kita inginkan, yang kita akan nyaman di sana. Palinglah baiklah semua orang ketika ditanya, Ibu mau tinggal di mana? Di surga atau di neraka? Kan gitu kan ya? Yeah. Apa yang terjadi? Mereka mengatakannya di surga lah, tapi pertanyaannya, amal-amal kita di surga atau di neraka hari ini, kan gitu? Iya. Gimana betul. Bu, menurut Ibu? Kira-kira kalau kita coba bergambar kepada kita ya, kira-kira kita di surga di neraka nih. Nah, iya. Artinya jangan sampai kita punya cita-cita, tapi secara operasional kok jadi nggak sesuai dengan cita-citanya ya. Maka ketika ada impian itu harus berbuah sikap.
Jadi ibu bermimpi ingin punya, misalnya, ingin punya gelar yang baik misalkan. Maka sikapnya harus sesuai dong. Belajarnya yang sungguh-sungguh, dekati orang-orang yang berilmu. Seseorang ingin misalkan punya mobil, ya mungkin sebagian orang yang belum punya mungkin ingin punya mobil. Maka sesuai dong sikapnya, nabungkah, mencari tahukah tentang mobil itu. Nah, sikap ini adalah akan memberikan kecepatan impian yang dia cita-citakan gitu, Masya Allah. Nah, untuk itu kalau kita memiliki impian ke surga, ya sikap kita harus bagaimana sih caranya supaya masuk surga? Salah satunya adalah dengan iman gitu loh. Baik, nanti ada hubungannya dengan dengan akhlak ya Bu ya. Maaf, saya coba kesini dulu pun dan supaya kita lebih holistik pemahamannya. Nah, kemudian inilah yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enaknya Islam itu atau gimana ya? Kita ini nggak usah cari-cari lagi ngarang-ngarang lagi jalan, Bu. Udah ada tujuannya. Ini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat ke-185 ya. Kelihatan ya, insya Allah ya. Allah menginformasikan bukan surga dulu loh, tapi neraka dulu. Faman zuhziha aninar, siapa saja yang terhindar dari api neraka. Wa udkhilal jannah, yang kedua dimasukkan ke surga. Faqad faz, sungguh itu adalah kesuksesan yang hakiki, keberuntungan yang sebenarnya. Wa mal hayatud dunya illa mataul gulur, ketahuilah wahai manusia, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya sendau gurau memperdaya. Suksesnya bisa hilang, punya uang bisa tidak punya uang, dipuji bisa dicaci, tidak punya tiba-tiba jadi kaya, itu gurur. Maka Allah informasikan, kalian jangan gagal fokus di dunia ini. Kalian itu harus menjadi orang yang masuk surga dan juga menghindari neraka. Tapi jangan sendiri, berserta orang-orang yang kalian cintai. Nah, untuk itu di dalam ayat yang lain, punten. Nah, ini mulai nih. Karena masuk ke dalam surga, berarti kebalikannya terhindar dari neraka, betul nggak Bu? Betul. Kalau masuk neraka, berarti kebalikannya terhindar dari surga, betul nggak? Nah, untuk itu, ini putar nih, bari pagala ini untuk para laki-laki nih. Allah berfirman untuk para laki-laki ini, kasih tahu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang laki-laki yang laki-laki yang pada beriman, berarti para bapak ini. Ku anfusakum, kewajiban kalian adalah memelihara dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, anak, istri kalian, naron, untuk menyentuh api neraka. Saya lihat, ternyata, bagaimana ya caranya supaya kita terhindar dari api neraka? Ternyata dalam tafsir As-Sadi, ini luar biasa Bu, ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Nih, di dalam tafsir As-Sadi dikatakan, wiqayatul ahli wal aulad bita'dibihim wa ta'limihim wa ikhbarihim ala amrillah. Cara teknisnya, secara operasionalnya bagaimana sih supaya istri dan anak-anak kita, wahai para laki-laki, ya terhindar dari api neraka. Ternyata ta'dib wa ta'lim, mendidik adab kepada mereka dan memberikan pengajaran ilmu syar'i kepada mereka. Masalah dua hal ternyata. Jadi ketika kita mendidik adab kepada anak-anak, adab makan, adab tidur, ternyata itu salah satunya adalah cara kita untuk supaya bisa bersama-sama nanti di surga. Berarti menanamkan adab kepada orang, kepada anak kita adalah sama dengan memberikan peluang jalan ke surga lebih lebar. Memberikan pemahaman tentang agama ini, ya, karena pendidikan taklim ini maksudnya itu dalam tafsir As-Sadi, kalau saya baca secara komprehensif adalah ternyata pendidikan agama, ya. Jadi memberikan adab dan memberikan pemahaman agama kepada anak kita ini sebetulnya cara yang paling baik untuk menuntun mereka menuju surganya Allah. Dalam artian menghindarkan dari murkanya Allah, neraka, begitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian sekarang begini. Ya, sampai-sampai akhirnya Imam Malik, Abdullah bin Wahab rahimahullah ta'ala, ya, muridnya Imam Malik mengatakan sedemikian rupa. Manaqolna minal adab malikun aksar mimma ta'alamni minal ilmi. Kami nukil dari Imam Malik. Ya, Imam Malik ini kan imam hadis juga sekaligus imam madhab, ya. Apa kata beliau? Ya, kami menukil dari Imam Malik lebih banyak dalam hal adab loh dibanding ilmunya. Artinya kepentingan adab itu luar biasa.
kepentingan adab untuk seseorang itu luar biasa ketika ditimbang dengan ilmunya. Karena adab akan memperbaiki ilmu, karena adab akan memberkahkan ilmu. Nanti kita akan sampaikan di sana. Kemudian saya coba bukti-bukti yang lain. Nih Al-Ahlad bin Husain berkata kepada Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak itu adalah gurunya Imam Al-Bukhari, ya. Apa kata beliau? Nahnu ila kasiri minal adab ahwaj minna ila kasiri min hadis. Kami lebih butuh dalam pengajaran adab dari banyak menguasai hadis-hadis, perkataan-perkataan, ilmu-ilmu yang lain. Ternyata pengetahuan tentang adab harus lebih kita kuasai daripada pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang lain sebelum melakukan apapun. Maka banyak ulama salaf mengatakan belajarlah adab sebelum ilmu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Kemudian juga Lais bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, ini panjang, saya coba nukil sedikit pakai bahasa Indonesia. Apa ini? Sungguh belajar adab walaupun sedikit lebih kalian butuhkan daripada kalian belajar banyak ilmu. Ya, kalau kita cek di kehidupan Indonesia saat ini, ya sebagian kita sudah tidak lagi melihat ada betul nggak apa yang terjadi. Akhirnya model-model ibu nih pejuang ilmu dilecehkan oleh anak, ya oleh muridnya, bahkan dilaporkan. Kan sungguh sangat miris melihatnya gitu loh. Kenapa demikian? Ya mungkin karena kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang salaf terdahulu. Orang-orang terdahulu salaf itulah sahabat, tabiin dan tabiut tabiin yang mereka sangat memuliakan adab sekali. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, mereka dulu tidak mengeluarkan anak-anak mereka, nih luar biasa. Mereka dulu tidak mengeluarkan anak-anak mereka untuk mencari ilmu hingga mereka belajar adab dan dididik ibadah hingga 20 tahun lamanya. Masya Allah, luar biasa. Jadi dahsyat sekali pendidikan adab itu, luar biasa. Ini sama yang tadi ya. Kemudian ini salah satu ungkapan gurunya Imam Al-Bukhari mengatakan, Ida wusifa li rajulun, jika dikatakan kepadaku ada seorang laki-laki, ilmul awalina wal akhirin, dia memiliki ilmu yang hebat, ilmu klasik, ilmu modern, wah sangat ngelotok gitu ya. Piawai, indah kata-katanya. Tapi apa kata beliau? La ata'assafu ala fauti liqa'ihi. Aku tidak kecewa jika aku tidak bisa menjumpainya, tidak bisa kenal dengannya, ya. Ala fauti liqa'ihi, dan aku juga biasa-biasa saja. Wa idza sami'tu rajulan lahu adabul qais, dan ketika ada didengarkan kepadaku ada seorang alim yang memiliki adab yang tinggi, maka apa yang terjadi? Atamana liqa'uhu, aku sangat menginginkan untuk bertemu dengannya. Wa ta'asaf ala fauti, dan aku sangat sangat menyesal ketika tidak bertemu dengannya. Masya Allah. Bapak gurunya Imam Al-Bukhari mengatakan demikian. Kenapa demikian? Nah, saya akan coba informasikan. Kenapa? Yusuf bin Al-Husain rahimahullah mengatakan, bil adabi tafhamul ilma. Karena semua yang kita bicarakan ini dengan adab, maka semuanya akan mudah kita menerima ilmu. Dengan adab akan mudah kita ini mengambil ilmu. Dengan adab mudah kita akan mencerna ilmu. Karena berkahnya di adab. Ilmu dipegang oleh siapa saja bisa. Maka kita terkenal dengan ada ulama su dan ulama yang benar. Siapakah ulama su? Ulama yang buruk. Siapa ulama yang fisabilillah? Ulama yang memang benar-benar. Wallahu alam, mungkin di Indonesia apakah ada ya ulama su dan ulama buruk dan ulama baik. Mereka punya ilmu dua-duanya. Apa yang membedakan? Yang satunya punya adab, yang satunya tidak punya adab. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita kembangkan sedikit. Nah, kalau kita lihat adab kan banyak sebetulnya. Adab mencari ilmu, adab sopan santun kepada yang lebih besar, adab berpakaian, adab dalam keluarga, adab ketika orang meninggal dunia, adab, wah Masya Allah. Nah, jadi kalau kita lihat, apa pengertian adab, dan nanti kita kaitkan dengan akhlak ya. Maaf Bu, saya berapa menit Bu, punten Bu? Masih lama nggak nih? Iya, masih lama Ustaz, sekitar 25 menit. Baik, betul ada ini, khawatirnya jadi
pengen ngasih taunya banyak tapi harus diringkas, mohon maaf sekali. Ya. Mudah-mudahan tapi ini ya, tapi ya ke ini nggak apa ya keikuti ya mas saya, insya Allah, mohon maaf ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, nah untuk itu apa sih pengertian adab menurut ahli fikih dan ahli hadis ya? Pengertian adab ini menggunakan perkataan, perbuatan, hal ihwal apapun yang bagus-bagus. Bagus dalam konteksnya apa? Ya dalam konteks penciptaan manusia ya. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang membawa kejelekan ataupun aib-aib, itu akhlak. Menghiasi diri dengan hiasan orang-orang yang memiliki keutamaan. Jadi ketika kita melihat siapa sih yang punya utama? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan uswatun hasanah, teladan yang baik? Karena adabnya pasti luar biasa banget gitu loh. Ya, yang selanjutnya yang keempat adalah tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak bermaksiat itu tidak kan maksiat itu kurang taat, kemudian yang namanya taat maksiat itu kebalikannya taat. Taat kebalikannya maksiat. Berarti taat kepada Allah artinya tidak bermaksiat, tidak merusak harga diri. Ini yang disebut oleh orang-orang ahli ilmu, ya, ahli fikih dan ahli hadis di zaman di orang-orangnya ulama-ulama salaf kita, orang terdahulu kita. Nah, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis ya, dan juga di ayat ada innama bu'istu liutamima makarima akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Kenapa kok kalau adab nggak ada adab yang baik ya? Adab yang baiknya. Adab itu hanya adab saja gitu, nggak ada adab yang buruk. Tapi dalam akhlak disebutnya ada akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Nah, apa perbedaannya? Nah, nanti kita akan coba ya. Dikatakan dalam hadis Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya baik di antara mereka. Ya, wahyaruhum hiyarum lisanim. Dan yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada linisaihim, kepada perempuan-perempuan kalian atau istri-istri kalian. Nah, berarti kalau kita lihat di dalam struktur keluarga, siapa yang berperan penting menjaga akhlak dan adab keluarga? Laki-laki. Siapa yang akan menjerumuskan keluarganya ke dalam api neraka? Laki-laki. Artinya, jelajah bapak-bapak harus divisi, Pak. Betul, harus divisi. Jadi, visi bapak-bapak bagaimana? Membawa seluruh keluarga untuk tinggal nanti di akhirat. Caranya bagaimana? Supaya menjauhi api neraka dengan cara memberikan pengajaran ilmu syar'i dan menginformasikan tentang adab-adab yang baik kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, dan kepada lingkungannya. Insya Allah luar biasa. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau begitu, memang apa hubungannya antara adab dan akhlak? Kan begitu mungkin. Kadang-kadang orang kan berpikir ini bagaimana nih hubungannya antara adab dan akhlak itu seperti apa? Baik. Ini. Qala Mujahid mengatakan ya, man a'azza nafsahu adalla dinahu wa man adalla nafsahu a'azza dinahu. Barang siapa yang memuliakan dirinya, maka pasti dia akan merendahkan agamanya. Jadi kalau dia merasa bangga dengan dirinya, sejatinya dia sedang menginformasikan bahwasanya yang lebih baik lebih baik dari dirinya itulah dirinya, bukan agamanya. Dan barang siapa yang menghinakan dirinya, maka dia pasti akan memuliakan agamanya. Artinya, seseorang jika dia melakukan sesuatu selalu dinukil dari agamanya, mau memberi selalu dilihat dari contoh agamanya, melihat sesuatu ataupun bertindak sesuatu mengambil dari agamanya, mau minum bagaimana kata agama, mau berbicara kepada anak bagaimana kata agama, mau berangkat kerja bagaimana kata agama, mau tidur bagaimana kata agama, bahkan mau berhubungan suami istri bagaimana kata agama, mau menegur kepada anak bagaimana kata agama. Sebetulnya dia sedang memuliakan dirinya. Jadi sebetulnya, maka kenapa tadi di awal Ibu mengatakan kita
berbahagia ya karena sudah mendapatkan nikmat iman dan Islam. Karena inilah yang akan memuliakan kita gitu loh. Bahkan Umar bin Khattab sampai mengatakan demikian, a'azanallah bil Islam. Kita ini dihebatkan, dimuliakan oleh Allah bukan karena siapa kita dulunya, bukan kita ini presiden, bukan ini kita ini menteri, bukan ini raja, bukan. Kalau kita presiden, menteri, raja, dulu orang-orang hebat juga pernah kok, hebat-hebat banget, bahkan dahsyat. Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, kan itu orang yang sangat hebat. Tapi berujung dengan kehinaan. Kenapa? Karena tidak menerima agama sebagai bagian hidupnya. Tidak menjadikan pengajaran agama menjadi perilaku kesehariannya. Maka untuk itu, seseorang ketika memuliakan dirinya, memuliakan agamanya, sejatinya sedang memuliakan dirinya. Nah, baik. Nah, ini akan coba lihat ya. Adab adalah kemuliaan atau sifat-sifat yang diperoleh melalui pendidikan. Jadi adab itu begitu. Nah, sedangkan akhlak, respon spontan dari sebuah kejadian. Dan itu dilandasi oleh pemahaman dia atau ketidakpahaman dia terhadap agamanya. Makin dia memahami agama dengan benar, harusnya akhlaknya baik. Makin dia tidak memahami dengan benar, kemungkinan akhlaknya tidak baik. Ada satu kejadian, ketika misalkan ya ada yang mengagetkan, yang satu astagfirullahaladzim, yang akhirnya kampret, monyet ya, mohon maaf. Ada lagi yang lain, ya OMG kan gitu kan sekarang ini. Kenapa? Karena keseharian dia mengajar agamanya, mencari agama ataupun memberikan input kepada dirinya, nilai-nilai agamanya kurang. Sehingga yang membuat responnya menjadi seperti itu. Maka kenapa kita harus mengajari ilmu? Karena supaya memperbaiki akhlak. Kenapa kita harus mengajarkan kepada mereka kebiasaan minum yang baik, kebiasaan negur yang baik, kebiasaan itu supaya adabnya bagus. Masya Allah. Jadi orang yang punya akhlak, bagaimana kalau tidak belajar adab, nanti perilakunya kumaha dia, ya, tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Ya, orang tuh pernah nggak mendengar seperti ini? Dia tuh soleh sih, tapi kumahanya asa kurang sopan, kan begitu Bu ya? Ada asa kurang sopan, dia itu sebetulnya itu ahli agama ya, tapi kok anehnya ngomongnya asa kelihatan sombong. Kenapa? Karena dia punya akhlak, tapi akhlaknya tidak diajarkan adab. Jadi tidak berlandaskan kepada adab. Jadi adab itu sesuatu yang harus jadi idealis dalam melakukan sebuah aktivitas hidup. Maka kenapa ada adab menuntut ilmu, adab mendidik anak, adab kepada orang tua. Nah, itu pakem-pakem yang harus dilakukan. Nah, kalau orang memiliki keagamaan yang bagus, maka akhlaknya bagus, menerima adab, maka dia tidak akan banyak yang mendiskusikan, mendebatnya, karena dia memiliki keagamaan yang bagus. Jadi, akhlak itu munculnya ketundukan. Akhlak itu, adab itu munculnya kepada perilaku yang bagus gitu. Nah, kalau dua-dua ini digabungkan, Masya Allah banget gitu loh. Menjadi orang yang sangat sempurna sekali insya Allah. Maka Al-Jubaidi ya, ketika membahas tentang adab dan akhlak, akhirnya seakan-akan digabungkan. Riyadutun nafsi wal muhasanatul akhlak, melatih jiwa dan memperbagus akhlak ketika ngomongin adab. Husnul akhlak wa fi'lul mukarim, dikatakan budi pekerti yang baik dan perilaku terpuji. Jadi ada sebagian ulama juga menggabungkan akhlak ya adab, adab ya akhlak. Tapi kalau kita mau lihat di manakah terletak perbedaannya? Perbedaannya di sini, pas saya lihat itu. Kalau kita berbicara adab adalah perilaku mendasar ya, yang memang itu ideal, yang harus kita penuhi. Gitu ya. Tapi kalau akhlak, respon spontan pada sebuah kejadian disebabkan dilandaskan dari pemahaman kita terhadap agama kita. Ya. Maka ketika agamanya baik,
bagus, benar, bisa jadi akhlaknya menjadi benar. Nah, supaya akhlaknya menjadi sangat baik sekali, maka belajarlah nilai-nilai adab gitu. Baik. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, ya. Kalau kita melihat dari surat ke-12 ayat 53, nah saya coba nukil Al-Qur'an sekarang. Innan nafsa la'amaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu, ya, keinginan kita itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kenapa? Karena ada setan di sana, gitu kan ya. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Yang mana itu? Nafsu yang ditundukkan kepada agama. Terus bagaimana supaya nafsu yang ditundukkan kepada agamanya menjadi bagus? Belajar adab-adab supaya sesuai. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini motivasi, tenang saja. Karena meskipun kita menjalani aktivitas, pasti saja selalu ada yang salah. Karena manusia tepatnya salah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan nahar. Wahai hambaku, kalian mah pasti aja ya berbuat tuh keburukan tuh pagi, siang, sore, malam. Apa kata Allah? Oh, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Gak usah peduli, tenang. Aku yang akan mengampuni kalian. Luar biasanya Allah. Artinya dalam belajar adab, dalam berakhlak kita ini kepada Allah, kepada sesama, kepada benda mati, kepada binatang, itu pasti aja ada akhlak yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Akhirnya terjadi percekcokan. Kemudian menjadi kita tidak taat kepada Allah. Tidak usah hariwang, ya, tidak usah. Kita tetap aja bertobat kepada Allah, minta tolong kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala bimbing insyaallah. Baik. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menginformasikan nih, ya, bahwa kehidupan manusia itu sejatinya sama dari dulu sampai sekarang, hanya zamannya yang berbeda. Kata beliau begini, Subhanallah, Maha Suci Allah, fi nafsi, di dalam diri-diri kita ini ternyata terdapat kesombongan iblis, ya, wa hasadu qabil, kedengkian Kabil, warisan nih, wa atu'ad, ya, dan juga kepembangkangan Ad, wa tughyanus Samud, ya, dan melampaui batasnya kaum Samud, ya. Wastatalah Fir'aun, dan juga mohon maaf ini bangga dirinya Fir'aun. Dan juga wa bagha Qarun, dan rakusnya Qarun, ya. Wa qatul Haman, dan kebengisannya Haman. Ini adalah kenapa? Karena mereka membiarkan keinginannya tidak dikontrol oleh agama. Dan juga tidak mau diatur perilakunya dengan adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Artinya, kemungkinan sama kita dengan yang disebutkan Ibnul Qayyim itu ada kemungkinan bisa tuh. Maka jangan salah, ada orang yang berilmu tapi hanya menyinari orang lain, keluarganya tidak disinari. Ada pemimpin yang begitu bengis, ya, masa ada orang kaya yang rakus, pelit, ya. Ada orang yang berilmu tadi Haman, tapi ilmunya bukan untuk kebaikan. Ada orang yang hebat secara skill, gitu kan ya, kaum Samud, kaum Ad, tapi ilmu skillnya, ya, tidak digunakan untuk kebaikan, bahkan justru mohon maaf malah menindas rakyatnya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena boleh jadi sejak kecil tidak dibiasakan dengan memberikan pengajaran tentang adab, sehingga perilaku seperti itu, dan juga tidak diberikan pengajaran agama yang baik, sehingga akhlaknya jadi buruk, gitu, insyaallah. Jadi dua hal ini selalu bersangkutan, ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan supaya nih wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya kita ini merasa bahwa gimana sih supaya akhlak dan adab saya itu bagus? Bagaimana caranya? Kembalikan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, mengabdi. Nah, pengabdian itulah yang akan memurnikan akhlak dan adab kita. Ketika kita mengabdi kepada Allah dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing lisan kita, akan membimbing perilaku-perilaku kita, sehingga perilaku kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, insyaallah, insyaallah, semua insyaallah.
Ya, akhirnya di dalam silsilah sahihah dalam satu hadis, innal mu'min la yudraku bihusni khalqihi darajatul shaim al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia dapat menyamai derajat orang yang rajin berpuasa dan qiyamul lail. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi jangan bangga kita bisa berpuasa ataupun qiyamul lail setiap hari, tapi mulut kita tidak terpelihara, perilaku kita masih merugikan orang lain, Masya Allah. Harta kita masih juga mengambil dengan cara yang buruk. Justru kenapa kita harus memperbaiki akhlak kita? Kan itu yang di sini mengatakan. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan. Bahkan bagusnya akhlak ternyata melebihi kualitas orang yang rajin berpuasa dan qiyamul lail. Masya Allah. Bahkan Nabi kan tadi juga mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, sekarang pertanyaannya. Min aina laka hadzal ilmu kulluhu ya. Dari mana kau dapatkan ilmu semuanya ini ya. Sehingga engkau begitu luar biasa. Bagaimana cara meraihnya? Ya, Imam Malik mengatakan demikian ya. Binafil i'timad, dengan tanpa bersandar kepada orang lain. Ya. Binafil i'timad artinya dengan tanpa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mau belajar, mau mendidik anak-anak, jangan bersandar kepada anak itu. Ih, Dek, sudah dikata-kata udah dikasih tahu ibu sabar kali nah tuh rubah-rubah. Pertanyaannya yang ngerubah siapa? Allah atau si ibu? Kata-kata ibu. Justru kata-kata ibu mau bikin kesel anak kan gitu kan ya. Nah, maksud saya sebagai saya ketika kita melakukan sesuatu, jangan bersandar kepada orang. Tapi bersandarlah kepada Allah. Ya, karena itulah tempat bersandar yang paling tepat. Yang kedua, wasairul bilad, ya, bersabar di belahan negeri. Jadi kita seakan-akan bersabar. Artinya ketika kita mendidik anak, akhlaknya, ya, memberikan contoh adab-adabnya, maka apa yang terjadi? Kita harus punya persiapan yang luar biasa, persis seperti bersabar ke belahan negeri. Siapin visa, siapin paspor visanya, siapin ongkosnya, bajunya, lain-lain, harus vaksin dan lain-lain. Nah, itu adalah cara persiapan. Sekarang ketika anak tanpa ada ilmu, ya, tanpa kita merencanakan bagaimana menegurnya, berbicara, ya pasti atuh bagaimanapun juga akhirnya kata-katanya seadanya, bahkan sesuai dengan keinginannya. Nih, yang luar biasa lagi ketika kita mau mencari ilmu dan juga mau mengajarkan adab dan akhlak, ya, beliau mengatakan wasobrun kasobril jamad, dan kita harusnya itu bersabar persis seperti sabarnya benda mati, seperti sabarnya kursi, ibu, ya, dikukumahakan kayak gitu, kalau dikatakan sabar ada batasnya, kira-kira kursi ada batasnya nggak? Sabar didudukin kita terus, pernah nggak dia marah? Nah, sampai dahsyatnya sabar tuh begitu loh. Jadi ketika kita mau mendidik anak kita, harus sabar seperti sabarnya lomari gitu loh. Kenapa ya seperti itu? Nah, kan setan tahu, aduh kamu itu kan udah dimuliakan sebagai orang. Kenapa sih dihinakan oleh anak-anak kamu gitu? Marah aja. Adek, berapa kali sih ibu sudah ngomong, kok nggak nurut-nurut terus? Nah, disuruhnya itu sabar persis seperti sabarnya benda mati. Berat ya Bu ya. Terima kasih. Karena impian kita ini adalah surga. Eta masalahna. Apa kata Allah, kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam diskusi? Ya alla inasil atallah al-ghaliyah. Alla inasil atallah yal jannah. Sesungguhnya yang namanya tawaran Allah itu sangat luar biasa. Dan tawaran Allah itu sesungguhnya bermuaranya di surga. Masya Allah. Baik. Terakhir Bu ya. Ya. Bagaimana caranya Ustaz supaya ini yang dilupakan itu doa. Karena doa itu luar biasa. Apa kata Rasul? La yahdarul qadar illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nabi Muhammad selalu memegang Abdullah bin Abbas. Pegang lagi Allahumma faqihu fiddin wa alimu tawil. Sejak kecil. Pertanyaannya, ibu ketika ngajarin anak pakai doa terus? Enggak. Setiap saat doa terus enggak. Hati-hati ketika komentar kita buruk, saat itu sedang ada malaikat rahmat mengaminkan, maka kita jadi buruk ke anak kita. Dasar si anak biasa diatur,
saat itu lagi ada malaikat rahmat, apa yang terjadi? Amin. Susah diatur dia. Maka doa merupakan perangkat yang sangat luar biasa. Sampai dijadikan oleh Rasul sebagai imaduddin, tiangnya agama. Nurus samawati wal ard, cahaya bagi langit dan bumi. Masya Allah. Maka doalah ya. Allahumma inni a'udzubika min munkarat, wallahu a'lam. Baik. Begitu Bu ya. Terima kasih, mohon maaf. Ya. Iya, mangga. Terima kasih Ustadz. Luar biasa materinya ya. Saya sebagai seorang ibu ya atau orang tua, betul Ustadz. Itu yang tadi dikatakan Ustadz itu, gue banget gitu Ustadz. Oh gitu. Saya nggak nyindir loh Bu. Punten nyindir sama sekali. Makanya itu memang jalan ke surga itu luar biasa. Apalagi dalam masa COVID seperti ini ya, yang intensitas khususnya mungkin para ibu yang asalnya misalnya bekerja di luar, sekarang tinggal di rumah melihat anaknya pun kan nggak sekolah, dia sekolahnya di rumah 24 jam ya, mungkin bertemu dengan anak-anak yang kok begini gitu ya, yang mungkin hariannya asalnya kalau sehari-hari biasa tidak COVID kan di sekolah gitu ya. Nah mungkin itu tantangan juga, tapi alhamdulillah Ustadz, saya sendiri mendapatkan ilmu yang luar biasa dari pemaparan Ustadz ini. Insya Allah nanti kita akan diskusi Ustadz, namun kita akan dengarkan pemateri yang kedua ya, yang akan disampaikan oleh